Hai, saya Calvin dan di video ini saya akan menunjukkan bagi Anda secara tepat bagaimana cara mengatur agen Hermes Anda sendiri. Dan semua yang perlu Anda ketahui untuk benar-benar menggunakannya dengan cara yang paling ramah bagi pemula. Setelah ini, Anda punya asisten AI yang bisa memperbaiki diri, aktif 24/7, mengirim pesan Telegram, belajar dari tiap tugas, dan bekerja sesuai jadwal, tanpa perlu repot lagi. Jadi, berikut langkahnya. Pertama, kita deploy Hermes di VPS via template satu klik. Lalu, hubungkan ke model AI dan atur Telegram untuk chat via ponsel. Setelah itu, saya tunjukkan fungsinya. Cara kerja skill, memori, otomatisasi kerja, kelola biaya, dan fungsi lain Hermes. Oke, jadi pertama-tama, mari kita bahas apa sebenarnya Hermes Agent itu. Hermes adalah AI asisten mandiri yang aktif non-stop dan terintegrasi ke berbagai alat Anda, seperti Telegram, Discord, dan Slack. Dan semakin sering Anda menggunakannya, semakin baik pula kinerjanya. Alih-alih hanya hidup di tab browser seperti ChatGPT atau Cloud, Hermes berjalan di servernya sendiri. Ia juga bisa tetap online sepanjang waktu dan dapat mengirim pesan kepada Anda terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang penting terjadi. Dan Anda bisa menggunakan Hermes untuk berbagai macam hal. Itu bisa berupa briefing harian, bantuan GitHub, pemantauan tren, perencanaan perjalanan, dan masih banyak lagi. Intinya, apapun yang Anda butuhkan bantuan. Jadi yang benar-benar membedakan Hermes ada pada 4 hal. Pertama, Hermes bisa menulis keahliannya sendiri. Ketika Anda memberinya tugas yang membutuhkan kerja nyata, Hermes dapat menyimpan cara ia menangani tugas tersebut dan membuat keahlian khusus berdasarkan proses persis yang ia gunakan. Jadi saat lain kali Anda meminta sesuatu yang serupa, Hermes sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Kedua, Hermes benar-benar mengingat Anda. Bukan hanya detail acak, tapi juga bagaimana Anda bekerja, apa yang Anda sukai, dan bagaimana Anda ingin sesuatu dilakukan. Jadi percakapan Anda dengan Hermes akan berkembang seiring waktu, bukan direset setiap kali. Ketiga, Anda bisa menjadwalkan tugas menggunakan bahasa sehari-hari. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, setiap hari Senin jam 9 pagi, kirimkan saya ringkasan berita tren di bidang saya, dan itu akan melakukannya secara otomatis. Dan keempat, Hermes bekerja di lebih dari 15 platform pesan yang berbeda melalui satu gerbang saja. Jadi, apakah Anda menggunakan Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, atau Signal, tetap saja agennya sama dengan memori yang sama. Tidak masalah dimanapun Anda berbicara dengannya, jadi Anda punya beberapa cara berbeda untuk menjalankan Hermes. Anda bisa menjalankannya di komputer Anda sendiri, di mini PC cadangan, atau di VPS, yang pada dasarnya adalah komputer terpisah di cloud. Untuk video ini, saya menggunakan VPS. Dan itu adalah opsi yang saya rekomendasikan untuk kebanyakan orang. Alasan terbesarnya adalah karena VPS tetap online 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan itu sangat penting karena banyak hal yang membuat Hermes berguna, seperti pekerjaan terjadwal, peringatan, dan gateway yang selalu aktif hanya akan berfungsi jika agennya berjalan terus-menerus. Jika Anda menginstalnya di laptop, misalnya, Hermes akan berhenti bekerja begitu komputer Anda masuk ke mode tidur. VPS juga memberikan Anda pengaturan yang bersih dan terisolasi, yang sangat baik untuk keamanan. Jika ada masalah atau ingin mulai awal, hapus saja VPS Anda dan redeploy tanpa mengganggu komputer utama. Kali ini, saya pakai Hostinger. Mereka memiliki template satu klik untuk Hermes, jadi Anda tidak perlu menginstal semuanya dari awal. Anda hanya perlu mengisi beberapa detail dan proses setup akan menangani sisanya. Untuk memulai, buka tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video. Klik tautan itu menjamin harga terendah yang tersedia. Lalu, Anda akan masuk ke halaman ini. Mulailah dengan menuju ke sisi kanan layar. Di sini, Anda bisa memilih paket VPS Anda. Secara default, ini akan diatur ke KV M2 dan inilah paket yang saya rekomendasikan untuk menjalankan Hermes Agent. Paket ini akan memberikan Anda 2 inti CPU virtual, 8 GB RAM, 100 GB ruang disk NVMe, dan 8 TB bandwidth. Ini sudah lebih dari cukup untuk memulai, jadi gulir ke bawah dan klik deploy. Dari sini, mulai dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default, ini akan diatur ke 24 bulan, yang merupakan komitmen jangka panjang. Anda bisa mengubahnya dari 24 bulan menjadi paket 12 bulan atau 1 bulan juga. Saya sarankan memilih paket 12 bulan. Paket ini tetap memberikan banyak penghematan dan domain gratis untuk tahun pertama. Dengan menggulir ke bawah, Anda bisa memilih apakah ingin mengaktifkan pencadangan otomatis harian, dan Anda juga bisa memilih lokasi server Anda. Hostinger akan secara otomatis memilih lokasi server dengan latensi terbaik untuk Anda. Jadi saya akan membiarkan ini sebagai lokasi default. Mari kita gulir ke atas. Tinjau pesanan Anda di sisi kanan dan gunakan tautan pertama di deskripsi video untuk diskon tambahan. Lalu gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Dari sini silakan masukkan alamat email Anda, buat kata sandi, dan klik tombol daftar untuk melanjutkan.
Di layar ini, isi alamat tagihan dan data bayar Anda, lalu sampai jumpa di tahap selanjutnya. Dari sini klik mulai untuk melanjutkan. Oke, dan setelah Anda sampai di layar ini, Anda perlu mengatur nama pengguna admin dan kata sandi admin. Ini hanya untuk masuk ke terminal web Hermes nanti. Untuk nama pengguna, defaultnya adalah Hermes dan Anda bisa membiarkannya seperti itu saja. Dan untuk kata sandi, Hostinger akan secara otomatis membuatkan kata sandi yang kuat untuk Anda. Saya juga menyarankan untuk membiarkan kata sandi defaultnya. Saya biasanya menampilkan, menyalin, dan menyimpan nama pengguna serta kata sandi ini di tempat yang aman di komputer saya agar bisa saya akses nanti. Baik, saya sudah menyimpan nama pengguna dan kata sandinya. Setelah Anda menyimpannya, gulir ke bawah dan klik deploy. Gulir ke bawah di sini dan klik lewati. Dan Anda akan melihat bahwa project Hermes Agent kita sedang dalam proses deployment. Proses ini bisa memakan waktu beberapa menit untuk selesai, jadi saya akan percepat sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang proyek kita sudah terdeploy, ini adalah dashboard VPS kita. Anda bisa melihat semua informasi server Anda, serta berbagai tab dan pengaturan di sebelah kiri sini. Dan di sini, Anda bisa melihat Hermes Agent Anda terdaftar sebagai Project Docker. Mari kita catat 4 huruf terakhir di sini, di bagian akhir. Saya pun akan menyalin ini dan menyimpannya di komputer saya untuk referensi beberapa saat lagi. Oke, setelah itu selesai, mari kita pergi ke kanan atas dan buka terminal. Ini terminal web VPS Hostinger kita, sarana untuk mengakses VPS secara langsung. Jika Anda baru pertama kali menggunakannya, jangan khawatir. Mungkin terlihat menakutkan, tapi saya akan pandu langkah-langkahnya di sini. Cek juga deskripsi video untuk tautan panduan pengaturan Hermes Agent. Panduan itu akan mencantumkan semua perintah berbeda yang kita gunakan sepanjang video ini. Panduan itu juga akan menjelaskan apa fungsi perintah-perintah tersebut dan juga mencantumkan beberapa perintah lain yang bermanfaat. Jadi silakan cek deskripsi video sekarang juga dan buka panduan pengaturan Hermes Agent. Anda bisa membukanya di tab lain atau di monitor terpisah dan panduan itu akan membantu Anda mengikuti sisa video ini. Sekarang hal pertama yang ingin kita lakukan di sini adalah menuju ke direktori project kita. Ayo kita lanjutkan. Jalankan perintah ini, cd/docker/hermes-agent- lalu masukkan 4 karakter terakhir yang baru saja kita simpan tadi. Kemudian dengan menggunakan Ctrl, Shift, dan V pada keyboard saya akan menempelkan 4 karakter terakhir di sini, di akhir perintah, lalu menekan Enter. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke dalam kontainer yang sedang berjalan. Pertama, ketik docker, compose, exitc, tanda hubung, Hermes Agent, garis miring, bin, garis miring, bash. Tekan Enter. Dan sekarang kita berada di dalam kontainer Agent Hermes. Sekarang kita akan menjalankan wizard pengaturan Hermes. Ini adalah proses yang akan membimbing kita untuk menghubungkan model AI dan mengatur Telegram. Jadi, mari kita ketik Hermes Setup, lalu tekan Enter. Selanjutnya, Anda akan melihat pertanyaan ini di sini. Ini menanyakan bagaimana Anda ingin mengatur Hermes. Untuk video ini, kita akan memilih pengaturan cepat. Jadi dengan pengaturan cepat yang dipilih, tekan Enter pada keyboard Anda. Sekarang Anda akan melihat daftar semua penyedia AI yang didukung oleh Hermes. Ada banyak pilihan di sini, dan Anda bisa mencoba salah satunya, tapi untuk video ini, kita akan memilih OpenRouter. OpenRouter memberi Anda akses ke lebih dari 200 model AI hanya dengan satu API key. Jadi alih-alih terikat pada satu penyedia, Anda bisa mengganti model kapan saja hanya dengan satu perintah. Jadi di keyboard saya akan menekan tombol panah bawah. Dan dengan OpenRouter yang sudah dipilih, saya akan menekan Enter di keyboard saya. Dan di bawah ini, Anda akan melihat bahwa saat ini belum ada API key OpenRouter yang dikonfigurasi. Tertulis bahwa kita bisa mendapatkannya di sini. Jadi mari kita sorot tautan ini, lalu klik kanan, dan kita akan menuju ke tautan ini. Dan di sini, jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan OpenRouter, Anda perlu mendaftar akun. Jadi gulir ke bawah dan klik daftar, lalu silakan masukkan alamat email Anda. Dan buatlah kata sandi. Centang kotak ini di sini dan klik lanjutkan. Dan di sini tertulis bahwa tautan verifikasi akan dikirim ke alamat email Anda. Jadi silakan periksa alamat email yang tertera di sini. Anda akan melihat email yang tampilannya seperti ini. Gulir ke bawah dan klik daftar untuk membuka router.
Untuk yang ini saya akan klik lainnya dan lanjutkan. Kemudian klik buat kunci API. Klik buat. Untuk namanya kita akan menamakannya agen Hermes. Dan di sini Anda dapat memilih batas kredit. Jika Anda membiarkan ini kosong, maka akan diatur menjadi tanpa batas. Jadi jika Anda ingin ada batasan biaya dan tidak ingin melebihi jumlah tertentu, saya sarankan Anda memasukkan batas Anda di sini. Dalam kasus saya, untuk agen saya akan menetapkan ini, misalnya $50 untuk saat ini. Dan kemudian di sini Anda bisa memilih kapan ingin mengatur ulang batas Anda. Anda bisa memilih antara harian, mingguan, atau bulanan. Untuk saat ini, saya akan membiarkan ini tetap nonaktif. Dan di bagian bawah sini, Anda bisa memilih kapan API key ini akan kedaluarsa. Anda akan melihat beberapa opsi di sini, tapi sekali lagi, untuk video ini, saya akan memilih tanpa kedaluarsa. Baik, setelah selesai, gulir ke bawah dan klik buat. Dan di sini Anda akan melihat API key Anda. Silakan klik tombol salin di sini, dan pastikan Anda tidak membagikannya kepada siapapun. Saya hanya menunjukkan kunci saya kepada Anda di video ini, karena setelahnya saya berencana untuk menghapus semuanya. Karena Anda sudah melihat API key saya di sini, itu berarti sekarang sudah tidak aman lagi. Jadi berhati-hatilah dengan kunci Anda dan pastikan Anda tidak membagikannya kepada siapapun. Sekarang kita sudah menyalin kunci ini, tapi sebelum kita kembali ke Hostinger, kita perlu memastikan bahwa penagihan kita sudah diatur. Jika API key kita tidak bisa memuat kredit baru, itu berarti tidak ada yang akan berfungsi. Jadi mari kita tutup saja ini. Dan di sini Anda sebenarnya akan melihat API key Anda. Anda juga akan melihat penggunaan serta pengaturan terkait batasan Anda. Untuk mengatur penagihan, pergi ke sisi kiri di sini, lalu gulir ke bawah dan klik pada kredit. Dan di sini Anda bisa menambah kredit, atau Anda bisa menambahkan metode pembayaran untuk secara otomatis mengisi ulang kunci Anda. Dalam kasus saya cukup mengklik tambah kredit. Kemudian dari sini, saya akan mengisi alamat penagihan dan informasi pembayaran saya. Jadi silakan lakukan itu dan ikuti langkah-langkah selanjutnya di sini, dan setelah selesai, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Baiklah, setelah Anda mengatur penagihan, mari kita kembali ke terminal web Hostinger. Saya akan pergi ke kanan atas di sini, lalu ke kanan sini. Saya akan menempelkan API key saya. Dan Anda bisa menempelkannya dengan menggunakan tombol Ctrl, Shift, dan V di keyboard Anda. Saat Anda menempelkan key tersebut, Anda akan melihat bahwa tidak ada apapun yang muncul di layar Anda. Dan itu benar-benar normal. Key Anda sudah ditempelkan, hanya saja tidak ditampilkan apapun demi alasan keamanan. Jadi setelah Anda menempelkan key Anda, tekan Enter di keyboard Anda. Lalu dari sini, Anda perlu memilih model AI Anda. Secara default akan diatur ke Cloud Opus 4,6 yang sangat mahal. Anda akan melihat daftar besar berbagai model AI di sini. Anda bisa menggunakan tombol panah di keyboard untuk menelusuri dan memilih yang Anda inginkan. Dalam kasus saya akan memilih GPT 5,4 mini, jadi saya akan menekan Enter di keyboard saya untuk memilihnya. Lalu di sini kita akan melihat opsi untuk menghubungkan platform pesan. Disinilah kita benar-benar bisa mengatur Telegram. Jadi saya akan menekan Enter di keyboard saya untuk mulai mengatur pesan sekarang, dan kemudian di sini Anda perlu memilih platform yang ingin Anda konfigurasi. Di video ini saya hanya akan membahas Telegram. Tapi di daftar ini, Anda akan melihat banyak pilihan lain, seperti Discord, Slack, Signal, dan beberapa lainnya. Saya akan menekan angka 1 di keyboard saya untuk memilih Telegram dan tekan Enter. Lalu tekan Enter di keyboard saya lagi. Dan di sini, tertulis bahwa kita perlu membuat bot melalui Botfather dan mendapatkan token bot Telegram. Untuk menyelesaikan langkah berikutnya, Anda bisa melakukannya di perangkat desktop atau perangkat seluler Anda. Dalam kasus ini, saya akan menggunakan aplikasi Telegram versi desktop, jadi saya akan langsung membukanya di komputer saya. Lalu, sekarang di bagian sisi atas layar ini, mari kita coba cari bersama-sama akun Botfather di kolom pencarian. Dan yang Anda cari adalah yang ini, yang ada tanda centang terverifikasinya. Silakan pilih yang ini. Lalu gulir ke bawah dan klik mulai. Naik ke atas dan klik bot baru. Kemudian Anda perlu memberikan nama untuk bot Anda. Saya akan memilih nama Hermes Agent. Lalu tekan Enter, selanjutnya saya perlu 50 username untuk bot Anda. Saya akan memilih Caleb's Hermes Agent Bot, lalu tekan Enter. Dan jika username tersebut tersedia, Anda akan mendapatkan pesan seperti ini. Di sini kita sedang mencari token bot Telegram, jadi silakan klik ini untuk menyalinnya. Lalu kembali ke web terminal Anda.
Kemudian kita akan menempelkan kunci tersebut di sini lagi-lagi menggunakan Ctrl, Shift, dan V. Dan sekali lagi Anda akan melihat bahwa tidak ada apapun yang benar-benar muncul di layar Anda. Sekali lagi, ini hanyalah fitur keamanan. Setelah Anda menempelkan token bot Telegram Anda, tekan Enter pada keyboard Anda. Hal berikutnya yang akan diminta adalah ID pengguna yang diizinkan. Di sini tertulis bahwa Anda perlu mengirim pesan ke user info bot di Telegram untuk mendapatkan ID Telegram numerik Anda. Jadi mari kita kembali ke Telegram. Kemudian di bagian atas sini, cari user info bot dan Anda mencari yang ini di sini. Silakan klik, lalu gulir ke bawah dan klik mulai. Dan ID numerik ini di sini adalah yang Anda cari. Silakan klik untuk menyalinnya, lalu kembali ke terminal web Anda. Tempelkan ID pengguna tersebut di sini. Lalu tekan Enter. Selanjutnya, sistem akan menanyakan apakah Anda ingin menggunakan ID pengguna Anda sebagai saluran utama untuk agen Hermes Anda. Disinilah Hermes akan mengirimkan hasil cron job, pesan lintas platform, dan notifikasi. Saya akan menekan tombolnya di keyboard saya, lalu tekan Enter. Baik, dan wizard pengaturan sekarang sudah selesai. Anda akan melihat ringkasan di sini tentang semua yang baru saja diatur. Hal pertama yang akan Anda lihat adalah ringkasan ketersediaan alat. Beberapa hal di sini akan ditandai dengan tanda centang hijau dan yang lain dengan tanda silang merah. Tanda centang hijau berarti alat tersebut sudah siap digunakan, dan tanda X biasanya berarti mereka memerlukan kunci API tambahan agar bisa berfungsi. Jika Anda ingin salah satu alat ini berfungsi dengan baik, jalankan perintah ini di sini. Ini adalah Hermes Setup Tools, dan ini akan memandu Anda melalui cara mengatur semua alat yang berbeda ini. Untuk video ini, kita tidak akan membahas alat tambahan ini sekarang, tapi ini bagus untuk diketahui di masa depan. Dan di bawah ini, Anda akan melihat di mana semua file Anda berada. Anda bisa sendiri lihat pengaturan Anda, kunci API Anda, dan data Anda. Tak perlu menyentuh ini manual, tapi perlu tahu lokasinya jika sewaktu-waktu butuh. Di sini ada daftar perintah berguna, ganti model, atur pesan, atau jalankan wizard lagi, semua bisa dari sini. Sekarang, kita siap mulai. Dan terminal menanyakan apakah kita ingin meluncurkan Hermes Chat. Sekarang, mari kita ketik Y di keyboard kita dan tekan Enter. Dan inilah hasilnya. Ini adalah antarmuka Hermes Chat yang berjalan langsung di terminal kita di sebelah kiri. Di sini, Anda akan melihat model AI Anda, direktori kerja Anda, dan info sesi Anda. Di kanan atas ada nomor versi Hermes Agent Anda. Tersedia 28 alat dan 75 keterampilan. Nanti kita bahas lagi keterampilan ini untuk melihat fungsinya. Sekarang, sebelum lanjut, mari bahas keamanan agen Anda. Kabar baiknya adalah Hermes sudah cukup aman sejak awal. Ada 4 hal yang akan menjaga keamanannya, dan jika Anda memahami ini, Anda bisa membiarkannya berjalan tanpa khawatir. Yang pertama adalah sistem kode pasangan yang baru saja kita gunakan. Hanya pengguna disetujui bisa mengobrol dengan agen. Jika orang lain menemukan bot di Telegram, mereka diabaikan kecuali ditambahkan. Kedua, isolasi kontainer. Karena kita menjalankan ini di dalam Docker di Hostinger, bahkan jika terjadi sesuatu yang aneh, itu tidak bisa menyentuh sistem host Anda. Ini fitur keamanan gratis dari template satu klik. Ketiga, persetujuan perintah berbahaya. Jika agen mencoba hal berisiko, seperti menghapus file atau mengubah sistem, ia akan berhenti dan minta izin Anda. Baca dulu sebelum setuju. Dan yang keempat adalah pemindai skill. Ketika Anda menginstal skill baru nanti, Hermes akan secara otomatis memeriksa kode mencurigakan sebelum skill tersebut diinstal. Pastikan Anda berhati-hati saat menginstal skill baru. Pahami betul fungsi serta sumbernya sebelum menginstal. Saran saya, tetap gunakan Telegram saja untuk beberapa hari pertama. Pilihlah 1 atau 2 skill yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah nyata dan mulailah dari sana. Pastikan Anda tidak langsung menghubungkan email utama, informasi perbankan, atau hal-hal seperti pengelola kata sandi. Dan sejujurnya, saya sarankan untuk menggunakan akun khusus untuk setiap asisten AI yang Anda buat. Hal utama di sini adalah Anda tidak perlu melakukan semuanya dalam 1 jam pertama. Mulailah dari yang kecil, bangun kepercayaan dengan asisten tersebut, lalu kembangkan dari situ. Baiklah, sekarang kita kembali di terminal web VPS Hostinger. Dan saat ini kita sedang berbicara langsung dengan agen Hermes kita dari terminal itu sendiri. Namun sebenarnya kita ingin berbicara dengan agen kita menggunakan Telegram. Itulah mengapa kita sudah menghubungkan semuanya sebelumnya. Jadi biarkan saya tunjukkan cara melakukannya selanjutnya. Tekan Ctrl+C pada keyboard Anda. Dan sekarang dari sini kita perlu memulai gerbangnya. Gateway inilah yang sebenarnya menghubungkan Hermes ke Telegram dan menjaga bot Anda tetap online. Silakan jalankan perintah ini selanjutnya. Instalasi Hermes Gateway. Kemudian tekan Enter.
Dan untuk menjalankan gateway, silakan ketik Hermes Gateway Run. Kemudian tekan Enter. Dan di sini Anda akan melihat bahwa gateway Hermes Anda sekarang sedang dimulai. Dan setelah ini, Anda bisa menutup web terminal ini dan berkomunikasi langsung dengan agen Hermes Anda melalui Telegram. Anda hanya akan menggunakan web terminal untuk hal-hal seperti pemecahan masalah, menjalankan wizard pengaturan lagi, atau menginstal alat dan skill tertentu. Jadi sekarang saya akan kembali ke aplikasi Telegram desktop. Lalu saya akan kembali ke percakapan dengan Botfather dan klik tautan yang ada di sini. Gulir ke bawah dan klik mulai. Baik, jadi hal pertama yang mungkin Anda lihat di sini adalah pesan perintah tidak dikenal ini. Ketika Anda mengklik mulai pada bot Telegram, Telegram secara otomatis mengirimkan perintah /start ke bot tersebut. Dan Hermes sebenarnya tidak memiliki perintah /start bawaan. Jadi agen Hermes Anda hanya memberitahu bahwa ia tidak mengenali perintah tersebut. Ini benar-benar normal, dan Anda bisa mengabaikannya saja. Sekarang, mari kita lanjutkan dan kirim pesan pertama yang sebenarnya dan mulai menggunakan agen kita. Saya akan mengirim pesan ini terlebih dahulu. Di agen itu saya akan mengingatkan, hai, kamu sedang berjalan di hosting atau VPS di dalam sebuah kontainer Docker. Bisakah kamu memeriksa lingkunganmu dan memberitahu saya alat serta keahlian apa saja yang saat ini tersedia? Alasan saya mengirim pesan khusus ini sebagai yang pertama adalah karena ini memberikan konteks kepada agen Anda tentang di mana sebenarnya ia berjalan. Jadi, agen tahu jenis lingkungan yang dijalankan, dan ini meringkas apa yang bisa langsung digunakan. Ini praktik bagus untuk pesan pertama agen baru. Mari kirim pesan ini. Di atas, agen Hermes Anda sedang mengetik, artinya semuanya berjalan lancar. Kita akan menunggu hingga pesannya muncul di bawah sini. Lalu saya akan menggulir ke atas di sini. Di sini akan diinformasikan apa saja yang ditemukan di lingkungannya, alat-alat yang tersedia saat ini, serta keterampilan yang juga tersedia. Ini sama seperti yang kita lihat di terminal tadi. Sekarang, mari bahas kemampuan Hermes untuk Anda. Pertama, soal keterampilan. Keterampilan adalah resep kecil buatan agen Anda untuk menangani jenis tugas. Begitu tahu caranya, ia simpan resepnya, dan saat diminta lagi, ia akan melakukannya lebih baik lagi. Itulah inti dari siklus pembelajaran Hermes. Jadi tersedia total 75 keterampilan. Ini adalah fitur standar bawaan yang sudah terpasang pada agen Hermes Anda. Jika Anda ingin melihat secara persis keterampilan apa saja itu, silakan ketik. Sebutkan kepada saya masing-masing dari 75 keterampilan yang saat ini sudah terpasang, dan kita akan lihat apa yang akan ditampilkan. Dan di sini, ia memberikan kita daftar yang sangat panjang dari setiap keterampilan yang saat ini terpasang. Keterampilan bawaan ini mencakup hampir semua yang Anda butuhkan langsung dari awal. Namun jika Anda merasa membutuhkan keterampilan untuk sesuatu yang spesifik, cukup tanyakan kepada agen Anda apa yang direkomendasikannya dan ia akan membimbing Anda melalui proses instalasi langkah demi langkah. Itulah inti dari konsep agen AI ini, baik itu memasang keterampilan baru, membuat pekerjaan, atau memecahkan masalah. You are now working research dengan mereka seperti orang biasa dan mereka akan mencari solusinya untuk Anda. Jadi misalnya di sini, jika saya tahu bahwa saya ingin agen Hermes, saya membantu saya dengan hal-hal seperti riset video dan merencanakan ide video baru. Saya sebenarnya bisa memintanya untuk membantu saya menemukan keterampilan yang tepat untuk tugas tersebut. Jadi di sini saya akan mengetik saya ingin, kamu membantu saya dengan riset video dan perencanaan. Keterampilan baru apa yang bisa saya pasang agar kamu bisa membantu saya dengan ini? Dalam kasus Anda, cukup ganti riset video dengan apapun yang ingin Anda lakukan. Baik itu mengatur briefing harian dari Google Calendar Anda, menghubungkan ke GitHub, atau apapun juga, agen Hermes Anda kemudian akan memeriksa lingkungannya dan memastikan ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi saya akan lanjutkan dan kirim itu. Bisa dilihat, agen saya sedang memeriksa keterampilannya untuk memastikan kesiapan. Sekarang, agen memberitahu bahwa saya sudah siap untuk tugas ini. Tergantung permintaan Anda, hasilnya mungkin sama, dan itu bagus karena agen ini sudah dilengkapi berbagai keterampilan bawaan. Jika agen menemui cara lebih baik atau tak bisa langsung membantu, ia akan memberi panduan langkah selanjutnya. Jadi, ikuti petunjuk agen tersebut. Berikutnya, agen Hermes Anda bisa otomatis membuat keahlian baru. Sebagai contoh, di sini saya akan mengetikkan perintah untuk meneliti alat AI yang sedang sangat tren saat ini dan kemudian kembali lagi. Dengan menyajikan 3 teratas, hal tersebut pastinya akan menjadi video tutorial yang sangat menarik dan juga bermanfaat bagi penonton.
Setelah Anda berhasil menyelesaikan seluruh proses tersebut, langkah selanjutnya adalah silakan buatlah sebuah keterampilan baru yang unik berdasarkan pendekatan yang telah Anda gunakan tadi, dan jangan lupa untuk memberi nama pada keterampilan tersebut sebagai penelitian video YouTube. Jadi yang saya lakukan di sini adalah meminta Hermes meneliti sebuah topik, lalu menyimpan seluruh pendekatan itu sebagai keterampilan baru. Jadi lain kali saya ingin melakukan ini, tak perlu dari nol. Agen ini sudah paham keinginan saya. Anda bisa melakukan ini untuk apa saja. Minta agen selesaikan tugas sesuai keinginan Anda. Untuk menyimpan itu sebagai keterampilan baru, sehingga Anda bisa menggunakannya lagi kapanpun dibutuhkan. Jadi saya akan langsung mengirimkan ini. Di sini Anda bisa melihat bahwa agen ini sedang menggunakan keterampilan-keterampilan tersebut secara aktif, dan kita akan menunggu beberapa menit sampai hasilnya keluar. Baiklah, dan inilah hasilnya. Agen ini memberikan 3 alat AI teratas yang akan cocok untuk video tutorial yang menarik. Lalu, agen ini memberikan rekomendasi terbaik secara keseluruhan. Agen ini juga memberitahu saya bahwa ia telah membuat keterampilan baru untuk alur kerja yang persis seperti ini. Dengan menggunakan metode persis seperti ini, Anda bisa membuat keterampilan baru khusus untuk agen Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu memulai dari awal setiap kali. Sekarang, mari kita pastikan bahwa keterampilan baru ini benar-benar tersimpan dengan baik. Jadi saya mau akan bilang, tunjukkan lagi seluruh daftar keterampilan. Lalu saya akan menggulir ke atas di sini. Dan kemudian di bawah bagian media, Anda bisa melihat keterampilan baru bernama Reset Video YouTube. Dan itu menunjukkan bahwa keterampilan baru kita sudah tersimpan dengan benar. Jadi sekarang, lain kali saya meminta sesuatu yang serupa kepada agen Hermes saya, ia akan langsung menggunakan keterampilan ini secara otomatis. Jadi, pikirkan apa yang baru saja terjadi. Hermes tidak hanya melakukan tugasnya, tapi juga menyimpan cara melakukannya, dan sekarang keterampilan itu ada secara permanen. Lain kali saya meminta sesuatu yang serupa, Hermes sudah tahu persis apa yang saya inginkan. Anda bisa melakukan ini untuk apa saja. Riset, perencanaan perjalanan, laporan mingguan, apapun itu, polanya tetap sama. Jadi, keterampilan adalah cara Hermes belajar melakukan sesuatu. Tapi ada satu hal penting lainnya. Bagaimana Hermes mengingat hal-hal tentang Anda secara spesifik? Kebanyakan alat AI langsung melupakan Anda begitu Anda menutup tab. Anda menghabiskan 20 menit memberikan konteks, preferensi, proyek, dan cara Anda ingin sesuatu dilakukan, lalu semuanya hilang begitu saja. Namun Hermes bisa mengatasi itu. Untuk mengakses memori bawaan dan melihat apa yang diingat agen Anda tentang Anda. Sejauh ini, itu mencakup hal-hal seperti nama Anda, preferensi, dan apapun yang sudah Anda bagikan. Cukup tanyakan saja padanya, saya akan langsung mereka tunjukkan apa yang kamu ingat tentang saya sejauh ini. Saya akan kirim ini. Jadi agen Hermes belum tahu banyak tentang saya saat ini. Namun, berikut yang sudah diketahui, ia tahu bahwa nama saya Caleb, bahwa saya menggunakan Hermes melalui Telegram. Saya tertarik dengan skill Hermes, terutama untuk riset dan perencanaan video, serta saya pernah meminta alur kerja yang bisa diulang untuk meneliti alat AI yang sedang tren. Di sini ia memberitahu saya apa yang belum dimilikinya, dan ia juga bisa memberitahu saya tentang minat proyek saya saat ini, apa yang telah disimpan sebagai memori permanen, atau ia bisa menyimpan preferensi baru apapun yang ingin Anda ingat ke depannya. Jadi berikutnya, saya akan mengatakan ingat bahwa saya suka jawaban yang singkat dan langsung, tidak perlu penjelasan panjang, kecuali memang diperlukan. Jadi saya akan mengirim pesan ini untuk menyimpan preferensi baru ke dalam memorinya. Dan kemudian di sini Anda bisa melihat bahwa Hermes telah menambahkannya ke dalam memorinya untuk mengonfirmasi hal itu. Saya akan membuka kembali memorinya, jadi saya akan bilang, tunjukkan memorimu lagi. Lihat, ini sudah ditambahkan, sesuai kata saya. Tertulis, saya lebih suka jawaban singkat dan langsung, tanpa penjelasan panjang jika tak perlu. Sekarang, setiap jawaban ke depannya dari agen saya akan mengikuti preferensi tersebut. Jadi dengan ini, Anda memiliki banyak kendali atas apa yang diingat Hermes tentang Anda. Jika Anda merasa Hermes terus-menerus melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda bisa membuka memorinya, melihat apakah itu disimpan sebagai preferensi, dan memintanya untuk melupakannya. Jadi Anda tidak hanya bisa menambahkan hal baru ke dalam memorinya, Anda juga bisa menghapusnya, dan Anda bisa melakukan semua ini langsung di dalam Telegram. Dengan Hermes, Anda selalu menjadi pihak yang memutuskan apa yang disimpan dalam memorinya. Jadi itulah memori bawaan, dan itu sudah bekerja dengan baik sejak awal. Tapi ada juga peningkatan opsional yang disebut Honcho. Berikut perbedaannya, secara sederhana. Memori bawaan menyimpan fakta-fakta, Honcho benar-benar memikirkan tentang Anda di antara percakapan. Honcho menangkap pola, membangun model tentang bagaimana Anda bekerja, dan mempelajari apa yang Anda koreksi. Jadi, rekomendasi pribadi saya adalah meningkatkan ke Honcho jika Anda ingin membawa memori agen Anda ke tingkat berikutnya.
Baik, jadi untuk mengonfigurasi memori agen Hermes Anda, mari kita kembali ke terminal web Hostinger. Sekarang, jika Anda sudah menutup terminal sejak langkah terakhir atau Anda kembali ke sini di lain waktu, Anda harus masuk kembali ke dalam kontainer Hermes terlebih dahulu. Anda perlu melakukan ini setiap kali ingin menjalankan perintah Hermes dari dalam terminal. Jika Anda berada di user root standar atau memulai sesi baru, perintah Hermes tidak akan berfungsi tanpa langkah ini. Dan sekali lagi, Anda juga akan menemukan semua perintah Hermes yang berbeda ini tercantum di deskripsi video dalam panduan Setup Hermes. Jadi di sini, mari kita jalankan perintah cd/docker/hermes-agent. Dan untuk ini, sekali lagi, Anda harus kembali ke pengelola Docker Anda. Temukan 4 karakter terakhir di sini. Saya akan menyalinnya, lalu kembali ke web terminal, kemudian ketik dash, dan tempel karakter tersebut di sini. Silakan tekan tombol Enter pada keyboard Anda, kemudian lanjutkan dengan menjalankan perintah docker compose exec strip int hermes strip agent --bin --bash untuk masuk ke dalam kontainer. Setelah Anda selesai mengetikkan seluruh perintah tersebut dengan benar, silakan tekan tombol Enter sekali lagi untuk mengeksekusinya. Dan sekarang kamu sudah kembali ke dalam kontainer. Dari sini, untuk melihat opsi memori Anda, silakan jalankan Hermes Memory Setup. Jalankan ini. Dan di sini Anda dapat melihat semua penyedia memori berbeda yang didukung oleh Hermes. Dan di sini Anda dapat melihat bahwa saat ini kami menggunakan memori internal. Di atas sana, Anda akan melihat Honcho, yang merupakan rekomendasi pribadi saya. Jika Anda ingin beralih dari memori bawaan, cukup pilih Honcho dan ikuti langkah-langkahnya. Untuk membuat akun Anda, atur penagihan. Dan hubungkan kunci API Anda. Saya tidak akan membahas proses tersebut secara detail di video ini, tapi prosesnya cukup sederhana dan Anda bisa melakukannya sendiri dari sini. Jadi sekarang kita sudah mengatur skills dan memori, mari kita bahas tentang pekerjaan otomatis. Disinilah Hermes benar-benar mulai terasa seperti asisten, bukan sekadar chatbot. Jadi Anda bisa memintanya melakukan sesuatu sesuai jadwal tanpa harus memberi perintah terlebih dahulu. Ini bisa berupa briefing pagi sebelum Anda mulai bekerja, rekap mingguan di akhir hari Jumat, atau sekadar pengingat untuk berdiri dan meregangkan badan setiap beberapa jam. Apapun yang biasanya harus Anda ingat untuk dilakukan sendiri, sekarang bisa dilakukan oleh Hermes. Jadi di sini di dalam Telegram, saya akan meminta agen Hermes saya untuk mengatur sebuah pekerjaan untuk saya. Di sini saya pun akan bilang, bisakah kamu membuat pekerjaan mingguan yang berjalan setiap hari Senin pukul 9 pagi? Yang meneliti 3 alat AI terpopuler menggunakan skill reset video YouTube yang kita buat sebelumnya. Dan di sini Anda akan melihat bahwa saya tidak hanya membuat pekerjaan terjadwal yang berulang. Saya juga menggabungkannya dengan skill khusus yang sebelumnya sudah kita minta Hermes buat. Jadi sekarang kita punya pekerjaan terjadwal yang berjalan persis seperti yang kita inginkan, didukung oleh skill khusus dan didukung oleh memori yang terus berkembang seiring waktu. Setelah kita mengirimkan ini, agen kita akan mulai berjalan secara otomatis. Menurut saya ini sangat keren. Mari kita jalankan saja langsung di sini. Dan selesai. Sekarang sudah diatur. Kita bisa melihat namanya jadwalnya, skill yang digunakan, kemana hasilnya akan dikirim, dan ID pekerjaan. Ini juga akan memberitahu kita kapan pekerjaan ini akan dijalankan berikutnya. Dan setelah Anda memiliki banyak pekerjaan yang berbeda yang sudah diatur, akan sangat membantu juga untuk bisa melihat semua pekerjaan Anda dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi di sini saya akan bilang, tunjukkan daftar semua pekerjaan yang sedang berjalan saat ini. Kirimkan itu. Di sini terlihat ada satu pekerjaan berjalan. Saat banyak pekerjaan teratur, Anda bisa melihatnya di sini. Jika ingin tambah tugas, menjeda, atau menghapusnya, Anda bisa kelola semua dari sini. Jadi itulah inti dari ide utama dengan agen Hermes Anda. Anda menginstal atau membuat skill baru, mengatur pekerjaan otomatis, dan membiarkan agen Hermes Anda mulai menangani tugas-tugas untuk Anda secara otomatis. Anda bisa mulai dari hal kecil seperti yang saya lakukan di sini dengan AI saya, alat, riset, lalu terus berkembang dari sana. Berdasarkan apa yang Anda butuhkan dari agen Anda, ini satu hal penting lagi. Mari kita bahas soal uang dengan cepat. Hermes sendiri gratis dan VPS-nya sangat terjangkau, tetapi model AI yang Anda gunakan mengenakan biaya per pesan dan itu bisa cepat bertambah jika Anda tidak memperhatikannya. Begini cara memikirkannya, ada model-model mahal yang sangat kuat untuk pemikiran kompleks, model kelas menengah untuk sebagian besar tugas harian, dan model murah yang sempurna untuk pekerjaan rutin atau tugas terjadwal. Aturan dasarnya di sini cukup sederhana, jangan jalankan semuanya di model yang paling mahal. Gunakan model mahal untuk pekerjaan berat dan model yang lebih murah untuk semua hal lainnya.
Dan jika Anda ingat saat kita mengatur Open Router di awal, saya harus menetapkan batas pengeluaran sebesar $50. Itu tadi adalah jaring pengaman Anda. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa melewati angka itu. Nah, dari sini untuk mengganti model kita, saya akan mengetikkan /model dan mengirimkannya. Di sini kita melihat model kita saat ini dan penyedianya. Di sini kita juga melihat Open Router. Mari kita klik ini. Dan di sini saya dapat dengan mudah memilih model baru. Jika saya ingin beralih ke Opus, saya bisa melakukannya di sini. Dan saya juga bisa mengklik berikutnya untuk melihat sisa daftar. Jadi dengan ini, sangat mudah untuk mengganti model Anda. Lalu bagaimana jika saya ingin pekerjaan tertentu menggunakan model yang berbeda? Model default saya adalah GPT 5,4 mini. Tapi bagaimana jika saya ingin pekerjaan riset AI tools mingguan, saya dijalankan dengan model yang berbeda? Mungkin sesuatu yang sedikit lebih kuat. Itu juga sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan agen Hermes Anda. Jadi di sini, saya akan mengatakan, saya ingin pekerjaan riset AI tools mingguan. Agar dapat dijalankan dengan baik pada model yang berbeda, silakan lakukan perubahan supaya bisa beroperasi di Opus 4,6, kemudian segera kirimkan hasilnya kepada kami. Baik, jadi sekarang hanya pekerjaan riset AI tools mingguan yang berjalan di Opus 4,6, sementara model default saya untuk percakapan biasa dengan agen Hermes saya tetap GPT 5,4 mini. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan kekuatan berpikir ekstra di tempat yang saya butuhkan tanpa meningkatkan biaya untuk interaksi sehari-hari saya. Anda juga bisa melakukan ini pada pekerjaan apapun. Jika membutuhkan tenaga lebih, alihkan ke model yang lebih kuat. Jika itu sesuatu yang sederhana, Anda bisa menurunkannya ke model yang lebih ringan. Semuanya tergantung pada cakupan pekerjaan yang Anda buat. Sekarang, sebelum saya selesai di sini, saya ingin dengan cepat membahas 4 hal lagi yang bisa dilakukan Hermes. Kita tidak akan mengatur semuanya langkah demi langkah di video ini, tapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa fitur-fitur ini ada karena bisa sangat keren. Hal pertama di sini adalah pesan suara. Hermes mampu mentranskripsi suara, memo yang Anda kirim di Telegram, dan bahkan bisa membalas dengan suara menggunakan text-to-speech. Transkripsi suara bisa langsung digunakan. Untuk balasan suara, cukup minta Hermes untuk mengaktifkan text-to-speech. Opsi defaultnya gratis dan butuh waktu kurang dari 1 menit untuk mengaturnya. Hal kedua adalah platform pesan lainnya. Kita mengatur Telegram karena paling mudah, tapi Hermes juga bisa digunakan dengan Discord, Slack, WhatsApp, Signal, dan banyak lainnya. Cukup jalankan pengaturan Hermes Gateway di terminal dan Anda akan mendapatkan menu. Ini adalah agen yang sama, dengan memori yang sama, kemampuan yang sama. Ini hanyalah cara lain untuk menghubungi Anda. Sekarang hal ketiga adalah pusat keterampilan, Skills Hub. Selain CC samplan yang sudah terpasang, ada seluruh perpustakaan keterampilan komunitas yang bisa Anda telusuri. Cukup minta agen Hermes Anda untuk mencari keterampilan spesifik yang ingin Anda pasang, lihat apakah tersedia, dan jika tersedia, silakan minta agen Hermes Anda untuk memeriksanya demi keamanan. Lalu tanyakan saja langkah selanjutnya untuk menginstalnya. Dan hal keempat adalah dukungan MCP. MCP adalah cara untuk menghubungkan alat eksternal langsung ke Hermes, seperti menambahkan server MCP GitHub resmi agar memiliki akses langsung. Perintahnya adalah Hermes MCP Add, dan itu akan memandu Anda secara detail tentang cara mengaturnya. Jika itu terdengar rumit, jangan khawatir untuk mengaturnya di hari pertama. Cukup ketahui saja bahwa fitur ini tersedia kapanpun Anda siap. Baiklah, sekarang dari sini, izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang dashboard Hostinger. Dengan begitu, Anda dapat melihat dengan tepat di mana pengaturan VPS Anda berada. Jadi mari kita beralih kembali ke Hostinger. Dan tepat di sini, kita berada di dalam pengelola Docker kita. Jika saya mengklik kelola di sini, lalu saya gulir ke bawah, Anda akan dapat menemukan variabel lingkungan Anda di sini. Klik ini. Di sini Anda akan menemukan nama pengguna dan kata sandi admin Anda, dan Anda juga dapat mengubah nilai-nilai tersebut di sini. Lalu jika saya pergi ke kiri di sini dan klik pada ikhtisar, Anda akan melihat semua informasi mengenai VPS Anda yang sebenarnya di sini. Anda akan dapat melihat sumber daya Anda yang terdaftar di sini, beserta beberapa panduan lainnya. Kemudian di sisi kiri, Anda memiliki pengaturan, sistem operasi, dan panel kontrol Anda, lalu tab yang paling penting di sini, yaitu cadangan dan pemantauan Anda. Klik di sini, dan di sini Anda dapat melihat jadwal cadangan Anda. Saat ini diatur ke mingguan. Dan kemudian di bawah ini, Anda dapat membuat snapshot. Saya sarankan melakukan ini setiap kali Anda akan melakukan perubahan besar pada VPS Anda. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang rusak, Anda dapat dengan cepat mengembalikan ke versi yang berfungsi. Lalu di sebelah kiri sini, Anda juga memiliki pengaturan keamanan dan DNS Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk masalah lain, atau Anda tidak dapat menemukan sesuatu di dashboard Anda, pergi ke kanan atas dan klik pada tanya AI.
Ini akan memunculkan Kodi AI, dan sejujurnya ini cukup membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Dan AI ini juga dapat meneruskan Anda ke dukungan pelanggan hosting jika terjadi sesuatu yang salah. Dengan begitu, sekarang Anda sudah memiliki agen Hermes sendiri yang berjalan, belajar dari setiap tugas yang Anda berikan, dan siap menangani berbagai hal untuk Anda sesuai jadwal. Dan jika Anda belum menyiapkan VPS Anda, kunjungi tautan yang ada di layar ini sekarang. Klik link di deskripsi buat harga termurah. Makasih sudah nonton. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan tutorial selanjutnya. Ada kendala? Tulis komentar dan saya siap membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.